Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah setiap saat. Semoga Allah yang maha mendengarkan apapun menggolongkan kita menjadi orang yang sibuk dengan apa yang Allah dengarkan daripada sekedar sibuk dari yang didengarkan oleh makhluk. Dan semoga Allah yang maha tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa Allah tahu sampai ke lubuk hati yang terdalam. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Siapapun yang diberikan kenikmatan hakul yakin kepada Allah, maka itulah kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia ini, yang akan membuka kenikmatan besar di akhirat kelak. Alhamdulillah. Hadirin, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Terima kasih berkenan hadir di pesantren Darut Tauhid ini. Pertama kali ya? Benar? Ya, alhamdulillah. Pertama kali, subhanallah. Padahal udah sering ke DT, ya, sering ini ke memang, Bandung, tapi baru pertama kali. Rada rahasia ini sebelum dibuka ke umum. Ini adalah Eko Pesantren, Ustaz. Ya, Eko Pesantren itu pesantren yang sangat serius kepada ekologi. Kita tahu bahwa persoalan ke depan itu salah satu di antara persoalan besar di dunia ini adalah masalah ekologi. Sekarang orang masih perang karena daratan, karena minyak. Suatu saat mungkin bisa perang karena air, kekurangan air. Maka diharapkan umat Islam bisa berada di barisan yang paling depan untuk menyikapi alam ini dengan sikap yang tepat. Bukan hanya dakwahnya tentang alam, tapi kehidupannya juga sangat menghormati dan memelihara alam itu. Makanya disebut Eko Pesantren. Bahasan kita kali ini tentang moto di Darut Tauhid. Membantu generasi ahli zikir, ahli pikir, dan ahli ikhtiar. Kenapa? Karena semua software dan hardware yang Allah ciptakan pada diri kita ini pasti akan harus dipertanggungjawabkan. Dan kita harus benar-benar, sebetulnya yang namanya seimbang itu bukan setengah-setengah, tapi pol, zikirnya pol, zikir, pikirnya pol, ikhtiarnya juga pol. Jadi bukan sepertiga-sepertiga ya, karena setiap amanah itu harus dimaksimalkan. Kenapa ahli zikir? Jadi seperti bangunan ini nih, bangunan ini 3 lantai. Yang mahal tuh bikin fondasinya, Ustaz. Karena ini di daerah atas, di gunung, sehingga kita berinvestasi yang besar sekali untuk fondasi. Kenapa? Karena kalau fondasinya lemah, rapuh, hakul yakin bangunan ini roboh. Begitu pula tentang zikir ini. Ketauhidan ini merupakan fondasi. Kalau orang kenal hukum-hukum Allah, tapi tidak kenal siapa Allahnya, hakul yakin kalau orang berdakwah tentang hukum Allah, tapi dia enggak kenal kepada Allah, besar kemungkinan dia nyuruh orang, tapi tidak mengamalkan untuk dirinya sendiri. Dia melarang orang lain berbuat jelek, tapi pada saat sama dia melakukan kejelekan. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kita belajar ilmu salat penting, tapi ada yang lebih penting daripada ilmu salat adalah ilmu tentang siapa yang menyuruh kita salat. Untuk siapa kita salat. Semua puncak kenikmatan ibadah bergantung kepada tingkat kenal, yakin kepada Allah. Nah, kalau ada yang nanya kenapa ya sholat saya kurang khusyuk, itu pasti, pasti dia belum kenal dan yakin kepada Allah. Karena kita sering khusyuk kalau di depan orang yang kita kenal dan kita ketahui kemampuannya, benar?
Kenapa ya saya kurang ikhlas? Itu juga pasti belum yakin ke Allah. Kalau orang sudah yakin Allah pemilik segala-galanya, penguasa, penentu segala-galanya, kita sudah tidak akan jaim lagi cari penilaian orang. Mau apa? Orang tuh tidak punya apa-apa. Manusia tuh hanya hamba Allah yang miskin, tidak punya apa-apa kecuali sekedar dititipi Allah, yang lemah kecuali dikuatkan Allah, yang bodoh kecuali dititipi sedikit ilmu oleh Allah. Kita ini orang yang kotor kecuali ditutupi aibnya oleh Allah. Jadi kalau orang udah kenal ke Allah, pasti dunia ini jadi nggak ada apa-apanya. Hanya tempat berkarya aja, beramal, mampir sebentar di sini. Tapi kalau nggak kenal ke Allah, dia kagum kepada jabatan, dia kagum kepada harta, dia kagum kepada popularitas. Ujung-ujungnya dia jadi hamba jabatan, hamba harta, hamba popularitas, hamba banyaknya jamaah. Dan tidak ada Allah di hatinya. Dan tidak akan pernah bahagia dan mulia. Maka al-fiqh al-akbar, ilmu yang paling agung, paling mulia, paling mahal adalah ilmu tentang mengenal Allah, asma wa sifat Allah. Itulah fondasi zikir. Nah, selebihnya bisa zikir lisan, bisa sholat, bisa tafakur. Itu adalah buah berbaragam zikir, buah daripada hati yang sudah yakin kepada Allah. Itu awalnya, Ustaz. Masya Allah. Saya pertama kali ke Darut Tauhid dulu belajar tentang segitiga itu. Ya. Zikir, fikir, ikhtiar. Tahun 2003-an. Ya alhamdulillah kemudian Allah malah menakdirkan saya dekat sama. Lama saya berpikir tentang penyelarasan ini. Jadi adil pemirsa itu bukan berarti belah semangka setengah-setengah. Kalau 3 berarti masing-masing sepertiga. Jadi zikirnya pol, ikhtiarnya pol, kemudian mikirnya pol. Tadi subuh saya cerita juga di depan santri. Ada kemudian orang yang SMS dengan bangga dari seorang pimpinan di kepolisian. Beliau bilang, Ustadz, saya zuhurnya itu jam 11. Jadi kalau zuhur sesuai dengan yang Ustadz bilang, hadir di awal waktu, lebih cepat daripada waktunya, saya datang jam 11. Dan saya keluar paling akhir jam 1. Jadi kalau udah sholat nih, dia senang nambah-nambahin gitu. Saya atas izin Allah ini cerita, rupanya memang kalau kemudian bahasanya tidak juga sampai kepada masyarakat, segitu orang berilmu pengetahuan. Tapi kemudian penafsirannya memang jadi beda. Akhirnya dia mengabaikan kewajiban dia di jam yang mestinya masih melayani umat. Jam 11 datang ke masjid untuk persiapan sholat zuhur. Bukanlah kemudian satu perbuatan yang elok. Bukanlah satu perbuatan yang dibenarkan di jam-jam kerja. Yang penting aturannya ditetapkan dan ditegakkan. Beberapa saat saja menjelang adzan berkumandang, kita standby. Terutama ketika kita menjadi abdi umat, menjadi pelayan, menjadi pekerja. Nanti mohon dikoreksi ya, diskusi saya dengan beliau. Jadi sholatnya juga ya zuhur ya tetap saja 4. Bukan karena kita kemudian pengen lebih kepada Allah, yang lain sudah salam, karena kita masih demen, kita naik lagi tambahin jadi 5 rakaat. Sholat zuhurnya 5, lu lagi rajin nih, lagi enak. Tentu sholatnya menjadi tidak benar malah, karena ada porsi yang berlebihan. Ketika mikirnya juga berlebihan, nanti malah sholat subuhnya yang kesiangan. Dia disertasi, tesis, dia bikin, dia kejar, sampai dia gadangin. Subhanallah, karena tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai ini dengan sunnah, apa yang terjadi? 3:30 malah kerepan mata. Kemudian pening dia punya kepala, akhirnya dia bilang, saya rebahan dulu.
Akhirnya dia rebahan dulu, bablas. Kemudian sholat subuhnya, alhamdulillah, 8:30. Semua sudah diletakkan porsinya masing-masing. Semua tetap ada porsinya. Bagaimana Allah yang punya waktu, punya alam, mengajarkan kepada kita semua. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura ma'asya. Subhanallah. Diatur gitu. Kalau hidup udah nggak nyunah, pasti berantakan. Hidup kalau sudah nggak sesuai dengan kodratnya, mesti masalah. Kebanyakan kerja sama keluarga nggak perhatian, mesti bubar. Di keluarga terus nggak kerja-kerja, juga bubar juga. Masalah makan, minum, rezeki, semua mesti teratur. Lalu Allah tunjukkan lagi bagaimana Allah seimbang dalam menurunkan air. Nggak pernah berlebih, nggak pernah kekurangan. Saya pernah dengar dari AA dulu. Hujan sesuai dengan takarannya turun. Nggak ada, pernah lebih, nggak pernah kurang. Kalau kemudian terjadi bencana, disebabkan karena perilaku kita. Akhirnya menjadi bencana. Tapi Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya. Inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesuai, ada ukuran-ukurannya. Waktunya kalau kata orang Betawi dulu, waktunya ngaji-ngaji gitu. Ini orang Betawi nih. Waktunya belajar-belajar. Waktunya main, ya main. Waktunya tidur gitu. Waktunya main bola, udah diatur semua. Kalau bener nggak bakal kena omelan emak gitu. Nah karena nggak bener nih. Nabrak waktu asar, akhirnya dipanggil. Nabrak waktu maghrib, akhirnya dipanggil. Nabrak kemudian waktu ngaji, akhirnya dipanggil. Kalau tidak, maka panggilan itu nggak keluar. Panggilan itu, hei, mandi, udah maghrib. Nggak ada. Kalau anak itu kemudian disesuai dengan apa yang kemudian digariskan. Jadi mungkin pemirsa dikasih tahu nih. Bagaimana boleh menyimbangkan, jangan sampai kemudian ada salah penafsiran. Iya enak zikirnya gitu. Sehingga kemudian dia mengabaikan yang lain. Apa benar seperti itu? Ya. Ya insya Allah nanti kita akan belajar dari Agim banyak. Insya Allah. Dan Ustaz Am. Sedikit tadi membahas bahwa zikir itu fondasinya. Sehingga kalau mikir dengan dasar zikir, pikirannya fadzkuruni adzkurkum. Pikiran kita akan dituntun oleh Allah. Makanya tidak usah terlalu banyak mikir. Yang penting tuh mikir dikit, terus segera zikir disambungkan ke Allah. Nanti pikiran kitanya akan dituntun oleh Allah. Karena Allah yang menggenggam setiap otak, setiap pikiran. Kalau kebanyakan mikir nggak nyanter ke Allah, terus siapa yang nuntun? Nah, kemudian ikhtiar juga begitu. Karena segala sesuatu dikuasai oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin kita ikhtiar tanpa zikir? Rezeki Allah yang ciptakan. Rezeki Allah yang bagikan. Allah yang nahan. Allah mudahkan pasti mudah. Allah persulit pasti sulit. Lalu bagaimana mungkin kita ikhtiar tanpa zikir, tanpa minta tolong ke Allah, benar? Pasti stres karena kita tidak tahu rezeki kita di mana. Dan kita juga tidak bisa jadi mudah kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Termasuk bab jodoh, ya kan? Mikirin jodoh tidak nyambung ke Allah pasti stres. Umur udah kepala 3, makin nyelek, ya kan? Padahal bagi Allah mau kepala pundak lutut kaki tetap saja ya. Bagi Allah mah kalau mengasih jodoh kita misalkan hidung nggak begitu mancung ya. Ingat ke hidung masalah jodoh pasti jadi stres. Siapa yang mau sama saya? Padahal setiap laki perempuan ciptaan Allah dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kalau udah jodoh pasti jodoh. Makanya kebanyakan ikhtiar tidak nyambung ke Allah pasti stres. Harusnya dengan dasar zikir, mikir penuh dengan zikir, ikhtiar juga penuh dengan zikir. Jadi sebetulnya didominasi tuh mikir dan ikhtiar itu dalam kerangka zikir. Nantinya insya Allah dituntun oleh Allah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bahagia sekali. Di sebelah kanan saya ada guru saya, Ustaz Yusuf Mansur. Sebelah kiri saya ada guru saya juga, ya, Ustaz Agim.
pencet belnya Ustaz. Ya sudah cermat. Dan para santri serta ibu bapak sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ternyata secara garis besar, manusia itu terdiri dari 3 unsur fundamental. 1, jasad. Dalam Islam ini kita disuruh untuk merawat jasad. Rasulullah itu orang yang sangat pandai merawat jasad. Dengan cara apa? Beliau sangat menjaga kebersihan. Katanya orang kalau lihat Rasul yang terkesan pertama itu bersih. Bukan kucel, kumel, banget sesehen. Pemirsa, ini bahasa lokal ya. Apa itu banget sesehen? Cucian. Wajah cucian. Oh. Jadi kalau baju kan udah kumal itu kan harus dicuci. Ini wajah, ya. Wajah yang harus pakai mesin cuci. Nah. Jadi Rasulullah itu kalau kita ketemu Rasul, yang pertama kali kesannya adalah bersih. Itu, gitu. Jadi Rasul sangat menjaga kebersihan. Kita bicara jasad, karena kita bicara keseimbangan fikir, zikir, ikhtiar. Nah, kita bicara bahwa walau bagaimanapun fisik harus dijaga. Bahkan ada keterangan yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Para ahli hadis mengatakan ini al-mu'minul qawiyyu karena al-mu'min dulu disebut qawiyyu itu fisik. Jadi mukmin yang jarang sakit itu lebih Allah suka. Mukmin yang rajin olahraga, ya, sehat itu lebih Allah suka. Jadi kalau qawiyyu di situ lebih kepada hal-hal yang terukur. Nah, jadi artinya apa? Kita disuruh untuk menjaga fisik supaya sehat. Jadi Rasul itu sangat menjaga kebersihan. Bahkan Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Sekiranya tidak menyulitkan umatku, aku akan perintahkan mereka membersihkan gigi, siwak atau gosok gigi setiap kali berwudu. Jadi gigi kita tuh bersih. Jangan sampai ketika senyum di sini ada cabai. Pas lihat sini seledri, sini bawang, jangan, bersih. Ya. Jadi mukmin yang kuat lebih Allah suka. Bagaimana caranya? Jaga kebersihan. Yang kedua apa? Kata Siti Aisyah, aku sering berlari dengan Rasul. Dalam hadis Bukhari, kadang Rasul mendahului aku, kadang aku mendahului Rasul. Jadi Rasul rajin berolahraga. Kata Aisyah, aku sering diajak Rasul untuk melihat beliau bermain pedang. Untuk beliau bermain kuda. Berarti apa? Rasul tuh sangat menjaga kesehatan dengan berolahraga. Tapi memang Nabi Muhammad SAW tidak tercatat menjadi member di salah satu fitness center. Karena belum ada. Tapi prinsipnya beliau jaga kebersihan. Beliau sangat rajin berolahraga. Terus apa lagi? Pola makan beliau itu sehat. Beliau mengatakan atau memberi contoh bahwa sebaiknya kita kalau makan berhenti sebelum kenyang. Tanya para dokter kesehatan, dokter gizi, bahwa yang makan yang bagus itu yang memang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, pertama dalam diri kita ada jasad. Allah memerintahkan agar kita menjaga jasad kita agar sehat, bersih, ya. Pola hidup kita, lifestyle kita sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, akal. Ayat yang berbicara tentang akal itu ada 702 ayat. Cek, ada lebih dari 702 ayat. Ayat yang menyuruh kepada kita untuk mengasah intelektual kita. Akal, gitu. Bahkan salah satu hal yang menyebabkan kita kena kewajiban apa? Akal kita sehat. Makanya Nabi mengatakan, Rufi al-qalamu an thalathin. Kewajiban itu dicabut dari seseorang. Di antaranya apa? Anil majnuni hatta yaqila. Orang yang akalnya sudah tidak sehat, itu boleh karena sakit jiwa, boleh karena mengalami penurunan daya ingat yang drastis karena pikun, ya. Kalau misalnya kita punya orang tua sudah pikun, banyak yang nanya, Pak Am, ayah saya itu sholat subuh 4 rakaat. Nah, duhur 2 rakaat. Terus duhur jam 10 siang. Waktu dikasih tahu, Bapak ini belum duhur. Nggak mau, saya mau duhur gitu. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Bangun jam 12 malam, dia sahur katanya. Adzan subuh dia bangun, dia bilang, Alhamdulillah udah azan maghrib.
Mana kolak katanya gitu. Badannya sehat, tapi mengalami penurunan daya ingat yang dahsyat. Maka apa? Rufi al-qalam, diangkat itu kewajiban, dicabut itu kewajiban. Berarti rekan-rekan sekalian, Allah memberikan perangkat kepada kita itu akal. Ini ada yang menarik. Ada penelitian dari Profesor Eric Jensen dalam bukunya Brain Based Learning. Dia katakan otak itu unik. Makin sering dipakai makin bagus. Katanya obat pikun itu belajar. Makanya maaf saya lihat di masjid-masjid banyak ibu-ibu yang udah sepuh baca Quran gitu. Dia nggak pikun. Karena sering pakai, otaknya sering dipakai. Banyak coba ibu-ibu yang maaf ya udah sepuh jalannya gini. Tapi dia kok bisa menyimak materi. Bisa menyimak humor. Bisa menyimak. Kenapa? Sering dipakai. Otak itu kalau sering dipakai bagus. Jadi jangan gini, Bu, kenapa nggak pernah baca buku atau nggak pernah baca Quran? Takut otak cepet rusak, sayang banget. Jangan. Kalau mobil sering dipakai cepet rusak, mesin sering dipakai cepet rusak, otak sering dipakai makin bagus, gitu. Para pendengar semakin variatif. Terima kasih Ustaz tentang bagaimana amanah jasad ini. Ya apalagi kita sering sedih ya melihat masjid yang juga tempat pusat Islam tidak bersih. Ini menyedihkan. Padahal Rasulullah adalah kalau dilihat itu bersih. Senang ya kalau semua santri dilihat itu bersih. Betul? Yang kedua menarik tentang akal. Bahwa akal ini oleh Allah diciptakan memang untuk bisa makin pinter makin dipakai. Begitu Ustaz? Apalagi kalau akal ini sungguh-sungguh dalam digunakan untuk mengenal Allah. Itu akan bisa melihat banyak sekali. Seperti nyamuk, kalau tidak sampai ketemu Allah, hati kita hanya sebel saja. Tapi kalau ingat, aduh Maha Suci Allah yang menciptakan nyamuk, ya, betapa dramatisnya hidup jadi nyamuk, mencari nafkah, terancam hidupnya. Berapa banyak yang tewas ketika sedang makan tidak tenang karena jiwanya juga terancam. Selesai makan udah berat dikejar-kejar. Alhamdulillah ya Allah saya hidup dimudahkan oleh Allah. Iya benar. Saya nggak mau jadi nyamuk makanya. Tadi masih 2. Ustaz masih ada 2. Satu lagi? Satu lagi adalah kolbu. Jadi jasad, akal, kolbu. Nah, atau hati lah, kita sebut hati. Hati ini dalam bahasa Al-Quran disebut dengan memiliki 3 makna. Hati ini. Pertama, hati dalam arti liver. Nah ini yang biasa ditangani oleh para dokter. Kalau rekan-rekan sakit hati dalam arti liver, kena hepatitis A, B, C gitu, datangnya ke dokter. Nanti disuruh bed rest. Kan ada yang kena hepatitis, sakit hati, datang ke kiai, suruh zikir, gerak-gerak, benar subuh meninggal. Subuh meninggal, karena sebenarnya orang yang liver itu harus bed rest. Ini suruh zikir, terus mandi, tahajud gitu ya. Emang perintahnya benar, tapi ini masalahnya konsulnya yang salah. Jadi lemes, matanya kuning ya, badannya kuning gitu. Nah, jadi ternyata betul firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ahli zikir. Ahli zikir itu bukan sekedar wirid, tapi orang yang menguasai bidang ilmunya. Jadi kalau kita sakit hati dalam pengertian liver, nanyanya ke dokter spesialis. Penyakit dalam, super spesialisnya bidang hati. Tapi ada juga yang harus kita tanyakan pada ustadz dan kiai. Yaitu hati dalam pengertian yang kedua. Konteks yang kedua, kolbu. Kolbu itu hati dalam pengertian abstrak, yang dia itu berkecenderungan baik dan buruk. Makanya kolbu itu diambil dari bahasa Arab, kolbu itu artinya sesuatu yang bolak-balik. Hati kita seringkali bolak-balik. Ibu kalau lagi seneng sama suami gitu ya, lagi happy, lagi mood, ketika suami bilang menjelang Ramadan itu mah, ayah minta maaf ya, selama berumah tangga mungkin ayah banyak nyakitin mama, ayah belum jadi ayah yang terbaik untuk anak-anak, belum jadi suami yang terbaik untuk mama. Kalau istri lagi kolbunya bagus, jawabnya gini, iya, mama juga sama gitu. Mama juga manusia banyak salah. Mama juga minta maaf. Tuh kalau kolbunya lagi bagus. Kalau lagi buruk gimana? Kalau kolbunya lagi buruk, begitu suami minta maaf, nah gitu dong, baru nyadar ya.
Ya, alhamdulillah, coba Ramadan tiap bulan nyadar terus tuh. Ya kan? Makanya sering ngaji. Ya kan? Baru nyadar apa kabar gitu. Itu kalau hatinya, nah itu kolbu. Kalau lagi mood bagus, ya maafkan. Kalau nggak lagi mood, ya balas gitu. Itu kolbu. Makanya doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Kenapa? Kolbu mah begini. Malam, aku harus tahajud, pasang alarm jam 3. Kring, krek, matiin. Lalu bilang gini dalam hati, 5 menit lagi biar seger. Jadi ketika mau tidur pasang alarm tahajud, itu kolbu lagi baik. Begitu alarm bunyi, kita katakan 5 menit lagi, itu lagi buruk. Itu kolbu. Ada lagi kualitas yang ketiga, fuad. Nah, fuad itu hati dalam pengertian, dia dominannya sudah baik. Itu hati pada level yang sudah terasah. Ya hati mirip hatinya rekan-rekan di sinilah gitu. Jadi apa? Fuad itu hati yang sudah kualitinya udah terasah. Jadi kalau kolbu itu bolak-balik, kalau fuad itu udah terasah. Makanya ketika orang-orang kafir mengatakan, mengapa Quran ini turun kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad? Karena ini orang kafir. Kok nggak kayak kitab-kitab yang lalu? Maaf ya, kitab yang lalu tuh turunnya sekaligus. Taurat bleb sekaligus, Injil sekaligus, Zabur. Kalau Quran enggak, selama 23 tahun bertahap. Orang kafir mengatakan aneh ya, Quran itu beda tuh dengan kitab-kitab lain. Kok turunnya bertahap? Allah berfirman, itulah rencana Allah, linutsabbita bihi fuadaka. Linutsabbita, agar kami meneguhkan fuadaka, hatimu Muhammad. Kepada Nabi Muhammad Allah menyebutnya bukan qalbaka, tetapi apa? Fuadaka, karena kolbu Nabi Muhammad sudah terasa sehingga derajatnya sudah sampai fuad. Nah semoga kita pun dengan diasah zikir, fikir, ikhtiar kita, kolbu kita mencapai derajat fuad. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sekarang kita makin paham ya bahwa ada sesuatu yang begitu bernilai, yaitu kebeningan hati. Ini santri pasti senang ya, dapat ilmu banyak, karena maaf, sulit bagi kita untuk bisa mengenal Allah tanpa ilmu. Sulit bagi kita untuk memiliki hati yang bening tanpa ilmu. Sulit bagi kita untuk bisa memiliki fisik yang kuat, bersih tanpa ilmu. Benar? Makanya kalau mencari ilmu itu sebetulnya tidak pernah melakukan pengeluaran. Tidak ada pengeluaran uang, walau ongkos mahal, biaya mahal, karena semua itu adalah modal, termasuk menyimak lewat TV. Saudara dapat karunia yang sangat mahal, karena hidupnya fuad itu pasti dengan cahaya ilmu. Ngomong-ngomong, boleh saya perkenalkan dulu ini jenis-jenis santrinya? Benar. Supaya pemirsa juga siapa tahu, Darut Tauhid itu adalah milik Allah, amanah Allah, hanya takdirnya aja lewat hamba yang Dia kehendaki. Dan ini pesantren Darut Tauhid itu dititipi 5 pesantren Ustaz. 1 di Geger Kalong, itu lebih kepada ya banyak ikhtiarnya. Mungkin kalau nanti dilihat di sana ada pertokoan, ada koperasi perbankan, ada kliniknya. Dan kalau yang di sini Eko Pesantren ini memang ini yang dicita-citakan jadi cikal bakal Khodimul Ummah. Jadi ini wajah-wajah calon pelayan ini ya. Pemimpin itu intinya pelayan umat, benar? Sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum adalah pelayannya. Jadi ini adalah sekolah-sekolah para pelayan. Terutama ini boleh saya perkenalkan nih kelompok terbaru. Mana calon khadimul ummah, Cung? Ini tamat SMP, 1 tahun pertama. Ya boleh turunkan. Di sini kalau belum ada perintah ngacung terus. Jadi rencananya 1 tahun pertama mereka tamat SMP tidak sekolah. 1 dilatih atau dididik tentang ilmu tauhid. Dia harus kenal siapa Allah. Mudah-mudahan sampai ke tingkat yakin. Karena kalau nggak kenal ke Allah bisa masalah besar lah. Ya, tahu ilmu Allah, tahu perintah Allah, tapi tidak kenal siapa yang memerintahkannya, cenderung hanya bakal nyuruh orang seperti tadi. Yang kedua, insya Allah hafal Quran dalam 1 tahun mudah-mudahan lah begitu ya. Yang ketiga dilatih karakter baku namanya, baik dan kuat. Kan karakter tuh ada jenis-jenis Ustaz. 1 namanya
Yang paling jelek Jeku. Karakter jelek dan kuat. Dia udah ngeres, nipu, tapi berani, disiplin, dan tangguh. Jadi koruptor, preman, Jeku. Nah, ada yang juga namanya karakter jelem, jelek dan lemah. Nah, ini santri teh baik gitu, aduh. Tapi ya begitu lemot ya. Dia baiknya baik, tulus, jujur, tapi kurang fight. Ngadepin kehidupan tidak tangguh, tidak berani ngambil keputusan-keputusan besar. Dan tidak disiplinnya mantap. Padahal seperti tadi al-mu'minul qawiyyu, mu'min yang kuat, lebih dicintai Allah, lebih baik dan lebih dicintai Allah, pasti sumbernya disiplin. Enggak ada kekuatan tanpa disiplin. Ada juga karakter namanya karakter tadi apa? Jeku, jelem, balem. Balem udah baik dan lemah ya. Saya salah ngomong tadi. Santri itu balem, baik tapi lemah. Yang apes mah jelem, jelek dan lemah. Ini udah kepikirannya jelek tapi gagal terus ya. Mau maling kesiangan, ada maling ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ketangkep karena lebih lincah ayamnya. Begitulah ya, mau koruptor, korupsi nggak berani, mau nyontek kayak begitulah, gentar. Jadi dia mah apes sendiri. Ada jelem, ada balem, ada jeku, ada baku, baik dan kuat. Hatinya bersih, tulus, jujur, terpercaya, tawadu. Pada saat yang sama karakter kuatnya disiplin, berani. Berani ini bukan masalah berantem, tapi ngambil keputusan. Dan seperti kalau bikin salah kan, siapa yang salah? Itu gak berani tuh ngaku tuh. Padahal tinggal ngaku aja, ya saya salah. Saudara akan mendapat sanksi, siap saya dapat sanksi. Gitu. Tapi banyak yang pangkatnya tinggi apa, tapi giliran ngaku pengecut, nggak berani ngaku. Bagusnya kan koruptor itu udah ngaku lah, nggak usah lama-lama pengadilan. Ya saya korupsi. Itu hasil korupsinya saya taruh di bank ini, bank itu. Istri saya udah nggak usah banyak omong, ya nggak? Gara-gara kamu juga dulu membuat saya korupsi dah. Saya siap dihukum, masyarakat udah nggak usah ribet. Pak Hakim lihat aja, itu benar-benar saya curi ini, curi itu, yang aslinya saya di Perumnas. Dah silakan pulangin. Dan selama ini korupsi juga nggak kepake, hanya bagian pusingnya aja. Nama pakai nama orang lain, emas ditaruh, ambil aja. Hukum hakim, silakan. Masyarakat, saya adalah contoh buruk. Jangan ditiru kelakuan saya. Dan saya akan pikul di dunia ini. Ditanya oleh wartawan, Pak, mengapa Bapak mengaku? Saya ini udah tua, saya bakal mati. Nggak akan saya bawa tuh korupsi kecuali dosanya. Saya ingin mati husnul khotimah. Silakan hukum saja saya. Insya Allah saya manfaatkan hukuman ini untuk tobat. Allah. Masyarakat, mudah-mudahan pelajaran keburukan saya tidak ada yang mengulangi. Terima kasih.